Haleluya. Selamat sore semuanya. Mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Angkat satu pujian yang berkata, Yesus ku cinta Kau. Haleluya. Kita nyatakan kepada Tuhan, karena kasih Tuhan kita juga akan mengasihi Dia. Yesus ku cinta Engkau. Ku cinta
Yesus. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul di tempat ini karena kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Sepanjang waktu Tuhan sudah tolong kami, dan hari ini kami mengucap syukur lewat ibadah kami Tuhan. Engkau memimpin dan menguasai ibadah yang akan kami lakukan ini Tuhan. Engkau yang memimpin, kuasa-kuasa kegelapan diusir, dihancurkan kekuatannya di dalam nama Yesus. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus siap mengurapi kami. Haleluya. Ada kepuasan bagi jiwa kami. Ada kepuasan bagi hidup rohani kami Tuhan. Saat kami beribadah kepada Engkau. Semua yang ada dalam ruangan ini dalam kendali Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Hanya dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ada sukacita. Ada sukacita. Ada bahagia. Karena Tuhan menyertai kita. Ku masuk gerbangnya dengan haleluya. Amen. Yes. Alamatnya dengan kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebagai rahmatmu. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebagai rahmatmu. Amin, amin. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai rahmatmu. Oh, oh. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai rahmatmu. Amin, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kita memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Penuhi dengan pujian. Amin. Haleluya. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebagai rahmatnya dengan gerakanmu. Amin. Yes. Haleluya. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Ku bersuka sebagai, sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Oh, oh. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Ku bersuka sebagai gerakanmu. Amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita tetap bersuka saudara, dengan banyaknya masalah hidup, itu karena Tuhan. Amin. Kita kuat karena Tuhan, kita bisa karena Tuhan. Sebab kasih Tuhan tak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kasih-Nya seperti sungai.
kasih Tuhan. Yes, katakan kasih-Nya seperti sungai. Oh. Sama-sama. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Amin. Apapun keadaan, kasih Tuhan tetap ada bagi kita. Amin. Haleluya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan berkat Tuhan, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, haleluya. Katakan kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Yes, dengan iman katakan kasih Tuhan seperti sungai di hati kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita membawa kita untuk kuat dalam mengiring Tuhan. Kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita membuat kita bisa alami sukacita dalam segala keadaan. Sebab itu selalu berharaplah kepada Tuhan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Dialah sumber kekuatan. Dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Bersama Dia, berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Terima kasih. Bukan mengalami kasih mengalir dalam kehidupan kami, karena akan terus mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu.
saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita benar-benar siap untuk menerima makanan rohani dari haleluya. Firman Tuhan kekuatan kita. Firman Tuhan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan selalu ada, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan jawaban. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu aku susah, di waktu aku takut, di waktu aku gelisah, di waktu aku bimbang, Engkaulah jawabanku Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau tinggalkan kami berjalan sendiri Tuhan. Besertalah kami, beserta kami Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau menikmati benar-benar firman yang kita miliki. Tuhan memberi tuntunan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita terima firman Allah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Katakan sama-sama dan akui bahwa hanya firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidupmu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kami terlalu perlu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Firman yang akan kami dengar Tuhan menjadi penguat iman kami dalam kami iring Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala akan sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu di minggu yang pertama di tahun 2024 ini ada satu kebahagiaan, sukacita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang pertolongan Tuhan terus berlanjut. Ya, ini bagian ketiga. Melihat pertolongan Tuhan itu adalah perbuatan Tuhan. Kita membaca Alkitab kita dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mari kita berdiri bersama-sama, kita proklamirkan ayat ini. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Amin. Silakan duduk. Engkau di sini adalah berbicara tentang Tuhan, bahwa Tuhan memahkotai dengan kebaikannya. Saya berulang mengatakan tahun 2023 kita sudah lewati. Bukan berarti tahun 2023 sudah selesai, pertolongan perbuatan Tuhan selesai. Kita memasuki tahun 2024. Kita diingatkan di sini bahwa Tuhan memahkotai tahun 2024 ini dengan kebaikannya. Amin. Orang dunia berpikir hari-hari yang dilalui itu ada hari-hari yang menguntungkan, tapi mereka berkata juga ada hari-hari tertentu yang membuat tidak menguntungkan, atau bahasa orang dunia itu hari yang sial gitu ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, dengar firman Tuhan ini, bahwa pertolongan Tuhan itu terus berlanjut. Dia tidak dibatasi oleh hari-hari tertentu. Ya. Karena
perbuatan Tuhan itu seperti pujian kita tadi, dia akan mengalir. Dia akan memakotai tahun itu. Jadi kata memakotai ini juga terjemahan lain menudungi. Jadi bukan aja detik-detik tertentu, menit-menit tertentu, jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, minggu tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, atau abad tertentu. Kebaikan Tuhan itu terus sepanjang tahun. Ya. Terus dinyatakan kebaikan Tuhan itu lewat pertolongan-pertolongan yang kita alami. Itulah bentuk juga perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bukan itu saja. Firman Allah katakan, jejakmu, jadi jalannya Tuhan, jejak. Setiap jalan-jalannya Tuhan itu mengeluarkan lemak. Lemak ini berbicara tentang, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, berbicara tentang berkat. Atau berbicara tentang kelimpahan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi keadaan yang berlimpah. Kita melihat bahwa bersama dengan Tuhan, terus Tuhan akan membuat kita berlimpah, saudara-saudara. Ya, karena jalannya Tuhan itu mengeluarkan lemak. Sebab itu ayat ini adalah bagian daripada Mazmur Raja Daud. Ungkapan ucapan syukur, dipenuhi dengan sukacita, ya, karena terus tahun demi tahun, sepanjang tahun, istimewa tahun 2024 ini, Tuhan memahkotai dengan kebaikan. Amin. Dia melimpahkan kita di dalam kehidupan kita dengan berkat-berkatnya. Dan ini bisa terjadi, firman Allah katakan ayat yang kelima, Mazmur 65 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Engkau untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dikatakan di sini bahwa kita mengalami kepuasan, kenyang, ya, dengan segala kebaikan Tuhan.
Kemarin kita mendengar bahwa setiap hari kasihnya selalu baru. Jadi Tuhan tidak kasih sisa-sisa, selalu baru. Penuh dengan kejutan-kejutan karena perbuatan Tuhan itu berlanjut. Dan ini terjadi apabila di tahun 2024 ini kita memahami bahwa kita ini memperoleh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan memilih kita loh. Orang-orang yang dipilih Tuhan mengalami kebahagiaan. Dikenyangkan dengan segala kebaikannya. Itulah di mana Tuhan memakotai perjalanan kehidupan kita. Memakotai tahun kita dengan kebaikannya. Anugerah Tuhan. Karena bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Dari sekian banyak orang, kita bersyukur, bersukacita karena kita dipilih oleh Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Karena kita merespon kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Bahwa Yesus raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan. Kata mahkota juga itu adalah yang menutupi kepala, kan? Hiasan yang menutupi. Biasanya itu yang memakai mahkota itu raja, kalau enggak ratu. Saudara-saudara. Ini juga berbicara tentang ya kekuasaan, ya, kejayaan, kemakmuran. Kalau di dalam kehidupan kita Tuhan menjadi raja, berkuasa atas hidup kita. Di sepanjang tahun 2024 ini, kalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, apa sebabnya ada orang mengatakan hari ini berbeda, hari ini tidak menguntungkan? Karena dia mengandalkan dirinya. Ya, memang kalau dengan diri kita nggak ada yang baik, saudara-saudaraku. Dan kita terbatas. Tapi kalau dengan Tuhan, kalau Tuhan itu berkuasa, Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus yakini tahun 2024 ini seperti pujian Raja Daud, nyanyian syukur karena berkat Allah, karena perbuatan Tuhan terus berlanjut. Karena kita memahami sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak miliar, kalau Indonesia ini 250-an juta lebih, kita ini dipilih menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan juga kita yang disuruh mendekat dengan Tuhan. Efesus katakan bahwa lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tadinya kita jauh. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Luar biasa. Orang-orang yang
menjadi dekat. Yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Maka tahun-tahun atau perjalanan kehidupannya dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan terus berlanjut di dalam kehidupan dia. Istimewa dikatakan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Lanjut, yang mendekat untuk diam di dalam pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Ini penting saudara-saudaraku yang kekasih. Kita yang mendapatkan anugerah Tuhan. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah mendekatkan kita. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Biar kita selalu ada di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi jauh dari rumah Tuhan. Meninggalkan jam-jam ibadah. Meninggalkan pelayanan kita. Menjauh dari rumah Tuhan. Maka kita tidak akan dipuaskan. Kita tidak akan mengalami kenikmatan dalam menjalani kehidupan ini. Dikatakan menjadi kenyang dengan segala kebaikan di rumahmu, di baitmu yang kudus. Perhatikan ayat yang ke-6 dengan perbuatan-perbuatan dahsyat. Perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan terus berlanjut. Kalau kita selalu ada di dalam rumah Tuhan, saudara-saudara. Tuhan akan nyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadikan kepercayaan segala ujung bumi. Dari pulau-pulau yang jauh-jauh. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi yang pertama, biarlah di tahun 2024 ini, kalau kita mau mengalami ya terus perbuatan atau pertolongan Tuhan terus berlanjut, biarlah kita memahami anugerah Tuhan. Kita bersyukur, bersukacita Tuhan memilih kita. Kita bersyukur, bersukacita karena Dia ya mendekatkan kita dengan Tuhan. Biarlah kita juga mau senantiasa ya berhubungan dengan Tuhan. Ya, selalu rindu untuk ke rumah Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di jalannya Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan, maka itu akan mengeluarkan lemak. Kita melihat pertolongan perbuatan Tuhan, ya, berkat yang melimpah terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, maksudnya di sini adalah, coba kita baca Ayub pasal 23, seperti Ayub katakan, ungkapkan, dia mau ada di dalam jalannya Tuhan. Dia mau selalu bersama dengan Tuhan. Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Bukan berarti kalau kita mengikut jalannya Tuhan, jejaknya Tuhan itu
selalu mulus saudara-saudara seperti jalan tol. Kadang juga penuh dengan ujian-ujian. Tetapi kalau kita lolos dari prosesnya Tuhan, timbul seperti emas, kita melihat ya perbuatan-perbuatan yang Tuhan yang ajaib itu akan kita senantiasa alami. Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat yang mengasihinya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sonobariku kusimpan ucapan mulutnya. Yang ketiga, kita senantiasa mau menuruti jalannya Tuhan, tidak menyimpang. Dengan kata lain, kita mau setia, kita mau taat, kita mau berjalan bersama dia, dengan dia. Sebab itu Mazmur 23, coba kita lihat. Di tahun 2024 ini tidak ada ketakutan, kebimbangan. Ya, Mazmur 23 kita melihat ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan membaringkan kita ke padang rumput yang hijau. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Tentu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan kita juga akan mengalami ya proses Tuhan, ujian, jalan dalam lembah, tapi kita tidak takut. Ya, karena perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu berlanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akan mengisi tahun 2024 ini dengan kebaikannya, perbuatannya, pertolongannya, dan Dia juga akan menyatakan karyanya ya yang menghasilkan kelimpahan. Ya, jejaknya mengeluarkan lemak, perbuatan-perbuatannya itu akan ya menghasilkan kelimpahan. Jadi bukan biasa-biasa saja saudara-saudara, tapi luar biasa. Di tahun 2024 ini kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa ya karena karya perbuatan Tuhan ya. Jadi kita akan merasakan ya pertolongan. Kita merasakan perbuatan Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Tapi biarlah bermanfaat saudara-saudaraku. Ya, kebaikan Tuhan yang kita alami ya bermanfaat. Kita senantiasa dimanapun kita berada, ya hidup kita bermanfaat, hidup kita berbuah, hidup kita berfaedah, ya, hidup kita dapat menerangi, menggarami dimanapun kita berada. Karena ya apa yang karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, ya kita pergunakan ya untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Yesus, ku cinta kau.
Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak menerima pujian Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudara, mari kita diam sejenak setelah telinga ini mendengar firman Tuhan. haleluya. Firman Tuhan hari ini Tuhan sampaikan kepada kita. Haleluya. Ada berkat, ada pertolongan bagi orang-orang yang dipilih Haleluya. dan disuruh mendekat. Ini perkataan Tuhan, saudara. Kita harus terima dengan iman. Haleluya. Kita akan mengalami karya Tuhan jika kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada firman-Nya. Haleluya. Luar biasa. Janji berkat buat kita semua. Tapi ingat, Tuhan juga sampaikan pada sore hari ini, jangan engkau keluar dari jalannya. Rindukan dan berdiam di dalam bait Allah. Di situ kita akan dikenyangkan oleh berkat Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, luar biasa ya. Tahun ini akan dipenuhi dengan berkat. Tetapi kalau ada kenyataan bahwa kita alami susah, ada kelam dalam kehidupan kita nanti, jangan bersembunyi, saudara. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan cari cara-cara lain. Haleluya. Pemazmur berkata, di dalam lembah kelam, Tuhan pun ada di sana. Oh, haleluya. Kita bersama-sama berdoa supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan. Karena jejak kaki Tuhan mengeluarkan lemak, saudara. Kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita akan menikmati lemak itu. Kita akan mengalami lemak itu, mengalami berkat-berkat Tuhan.
Berbahagialah orang yang ada di dalam jalan Tuhan. Berbahagialah orang yang terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Biarlah hidup kita benar-benar tahun ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berjalan bersama Tuhan. Ungkapan syukur kita nyatakan setiap hari, setiap saat. Beribadahlah kepada Tuhan selama waktu Tuhan berikan kepada kita. Yesus, aku cinta Engkau. Oh, haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami. Kami mengasihi, mencintai Engkau. Kami kan selalu mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali katakan Yesus. Engkau yang mengasihi kami. Yesus. Engkau yang menolong kami. Engkau yang kami perlu Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Di sepanjang tahun ini lagi Tuhan, kami melihat pekerjaan Allah yang dahsyat. Tuhan akan nyatakan bagi kami umat-Mu di tempat ini. Bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Bagi keluarga-keluarga kami Tuhan. Haleluya. Kami butuh pertolongan-Mu. Masa-masa lalu kami sudah lewati. Kami percaya Tuhan, ada terang Allah yang akan memimpin kami. Ada kekuatan yang luar biasa yang akan menuntun langkah kami untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami. Daging kami lemah Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Mendekat kepadamu, beribadah kepadamu, melayani Engkau. Bagaimana Engkau percayakan kepada kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Keluh kesah mereka Tuhan.
Engkau akan ubahkan menjadi sukacita. Segala kelemahan Engkau ubahkan dengan kekuatan baru. Kasih Tuhan terus mengalir bagi kami, mengalir bagi rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati seisi rumah kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, bahwa tahun ini Tuhan Yesus ada tahun kelimpahan bagi kami. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani bagi kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah sampaikan firman Tuhan. Kami tahu ini pesan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh terus berjalan. Walaupun Tuhan lingkungan sekitar kami ada dalam kegelapan, biar kami datang menjadi terang Tuhan Yesus. Menyatakan Engkau bagi banyak orang, dan orang-orang menikmati Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Apa yang kami lakukan dan kapan kami bawa ini Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di antara Bapak Ibu saudara-saudari mau dibantu dalam doa, juga yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Biarlah juga sakit penyakit tidak menimpa kita di tahun 2024. Karena pertolongan Tuhan dinyatakan, perbuatan Tuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan di tahun 2024, dipulihkan kesehatannya kembali. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan segala permohonan mereka, di dalam kelemahan, sakit, penyakit, di dalam kekurangan dan pergumulan. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan Tuhan yang ajaib dialami kami semua, sehingga kami dikenyangkan, dipuaskan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan umat besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Mereka semakin dilimpahkan Tuhan Yesus, bukan semakin mereka menjadi miskin dan kekurangan, karena mereka mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Berkat kami melimpah,
Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam keamanan menjelang pemilu. Tuhan berkati juga ekonomi bangsa Indonesia ini. Berkati pemimpin yang ada, Tuhan Yesus, Bapak Presiden bersama dengan keluarga, Wakil Presiden, aparat, menteri dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kami berdoa supaya mereka tetap takut akan Tuhan dan diberikan hikmat kepada mereka. Mereka selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Berkati komplek Pas Pampres ini, Tuhan, komandan Pas Pampres, Tuhan berkati juga bersama seluruh anggota, bersama keluarga mereka. Berkati daerah-daerah di mana kami berada, khususnya DKI ini, Kelurahan Tengah ini, berkati. Terima kasih, Tuhan berkati pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di hari-hari mendatang dengan sukacita, dengan kekuatan, kesehatan, dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Di tahun 2024 ini, Tuhan semakin memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kembali mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu.